Dari misalnya 100 miliar nih, berapa yang dari orang tua? Nggak ada sih, bro. Lu mulai dulu Sama dari sekali. nol? Dari nol sama sekali. Emang menurut lu prediksi lu bisa sampai berapa emangnya di tahun depan gitu, setelah halving mungkin? Wah, ini kalau yang ke publik selalu gue bilang 100.000 ya. Publik ya, tapi personal mah 250.000. Kenapa 250.000? Apakah, kalau misalnya disuruh taruhan, apakah gue percaya BCA di sini 100 tahun lagi? Gue nggak percaya. Oke, hari ini gue kedatangan salah satu orang yang mungkin udah nggak perlu introduction lagi lah ya, namanya Bro Timothy. Ini sebenarnya pertama kali gue kenal lu dari YouTube tuh lumayan lucu, bro. Ya. Gue tuh sebenarnya sempet kesel sama lu. 5 menit lah, 5 menit kesel. Dulu, waktu lagi heboh-hebohnya case-nya TU. Iya. Yang OHK tuh. Ha-ha. Ya kan? Abis itu kan banyak banget kan negative news dan juga menurut gue kelebihan lah, itu banyak banget yang dibikin-bikin gitu. Iya. Abis itu gue bikin video tentang TU. Gue bilang berusaha seobjektif mungkin. Gue bilang, mereka ini ada bagusnya ini loh. Mereka ini oke, mungkin ada kekurangannya ini, tapi yang mereka oke tuh ini gitu. Gue berusaha seobjektif mungkin gitu. Setelah gue bikin video itu, abis itu kan gue lihat si Raymond nonton, Feli juga nonton, mereka ada kasih komen gitu lah ya, dan ada banyak respon yang lumayan positif. Beberapa hari kemudian, lu challenge Patigor. I will challenge you to a wager of 2 billion atau berapa 1 billion, gue lupa. My champion is Bitcoin. Waduh, gue langsung. Abis itu orang-orang berkomen di gue, bro. Lu ngedefend Timothy ya. Lu pura-pura sok-sok ngomongnya nggak kenal. Masalah itu belum kenal. Saya itu belum kenal. Lu sok-sok nggak kenal, tapi ternyata lu defend. Oh, bro, gue sempet pusing, bro. Itu, bro. tapi suatu saat gue sempat mikir-mikir gitu. Saat itu gue mikir, wah ini orang sih kampret nih. Gue udah bikin video bagus-bagus buat lo malah kayak gitu. Tapi itu gue mikir, kalau misalnya gue di posisi udah sesombong itu buat mikir, kayaknya gue nggak bisa belajar apa-apa dari lu pokoknya salah semua gitu. Kayaknya gue bakal merasa sombong banget gitu. Soalnya walaupun gue sampai sekarang pun gue masih banyak yang nggak setuju sama lu, tapi gue rasa masih banyak juga yang gue bisa belajar, gitu. Nah, apalagi seorang Timothy Ronald yang duitnya nggak sedikit lah. Gue yakin nggak sedikit gitu. Gara-gara kita ngobrol, gara-gara gue udah lihat, jadi gue tahu gitu. Nih gue sedikit spill aja. Kantor lo dulu deh. Kantor lo luasnya berapa? Luasnya 200 kayaknya, 200 meter. Iya. Private itu lebih private office sih. Private office. Private office. Iya, 200 meter kan udah kebayang kan? 200 meter kalau misalnya sewa 200.000 aja tuh berarti 40 juta sebulan. Sebelum PPN ya. Sebelum PPN 40 juta sebulan. Berarti setahun kan hampir 500 juta. Iya. 500 juta. Kalau misalnya orang sewanya itu 10% daripada dia punya omset, berarti dia itu tuh bisa 6 miliar minimal gitu. Ya. Minimal. 6 miliar segitu. Terus mobil, ada apa aja? Mobil ada Hyundai kereta. Hyundai kereta. Yang di bawah apa? Yang di bawah? Tadi bawah Palisade, di bawah Palisade. Palisade. Terus McLaren. Ada McLaren. Satu lagi? Ada Porsche. Ada Porsche. Wih. Lu belum berkeluarga kan? Belum. Sendirian. Tapi 4 mobil, terus buat apa itu? Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kadang nyokap gue suka pinjam 1 gitu. Pinjam apa? McLaren dong? Enggak berani lagi, takut. Serempet dikit. Terus nggak bisa bayar cicilan rumah langsung. Oke. Nah terus, apa lagi? Apartemen. Berapa meter? Apartemen 240. 240 meter? Nyicil berapa lama itu? Nggak nyicil itu. Bayar cash? Nggak lah, itu masih sewa apartemennya. Oh, sewa? Nggak mungkin sewa. Impossible. Soalnya lu renov kan? Nggak, itu sewa. Udah begitu bawaannya. Bias, ini bias, gue yakin bias. Tapi kehitung lah ya, 240 meter. Nggak, gue yakin itu pasti beli. Lu gimana sih lu? Kan sebetulnya gini-gini supaya gue bisa taruh thumbnail gitu. Ini 100 miliar, itu malah merendahkan diri di sini. Oke. Terus, jam ada berapa jam? Jam ada 2. Apa sama apa nih? Duanya jangan bilang RM sama RM loh. Apple Watch sama Rolex. Casio, kasih $100. Kalau BTC ada berapa? BTC. Ya cukup lah, ada 1 lah. satu setiap hari, satu. Nah menurut lu ya bro ya, kayak kapan sih waktu yang tepat untuk beli mobil kayak McLaren sama Sport? Kalau udah punya kekayaan berapa? 10 kali sih menurut gua. 10 kali? 10 kali. Ya nggak, sebenarnya ini tergantung sih, karena untuk sebagian orang yang butuh, ini gue ngomong mobil sport ya, bukan mobil biasa ya. Kalau mobil biasa gue rasa nggak se-ekstrim itu, nggak usah 10 kali. Karena orang kan ada yang butuh buat operasional,
Bahkan menurut gua kalau bisa dijustifikasi ngutang pun masih nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita ngomong supercar atau sports car lah ya, sports car, minimal menurut gua 5 lah. At least 5 kali. Tapi standar yang oke itu 10%. Jadi ibarat lu punya investment portfolio 100%, itu kayak cuma drawdown 10% dari portfolio itu gitu. Kalau untuk yang mainan ya, quote-unquote mainan. Berarti kalau misalnya udah ketahuan deh, mobilnya 10 miliar, berarti kali 10, 100 miliar guys. Itu berusaha buat kali. Oke, nah dari 100 miliar lu ini ya? Belum 100 miliar lah, belum. Oke, misalnya 100 miliar. Dari misalnya 100 miliar nih, berapa yang dari orang tua? Nggak ada sih, bro. Lu mulai Sama dulu dari sekali. nol? Dari nol sama sekali. Lu dulu mulai, karir kan setahu gue kan waktu lu kuliah kan? Waktu lu... SMP gua. SMP pertama kali. Nah, Jadi gua gimana caranya kayak orang tuh mulai dari nol sampai... Lu sekarang berapa? Umur 23 sekarang. 23, berarti 23. SMP tuh umur 15, 8 tahun. 9 lah. 9 tahun. 9 tahun. Gimana caranya itu bro? Kayak yang awal-awal tuh apa? Lalu kan awal-awal pasti kan mungkin kita datar dulu, tapi tiba-tiba ada suatu spike gitu kan. Mungkin lu boleh share ini kali kayak... Datarnya panjang sih bro. Datarnya panjang? Datarnya gue tuh coba macam-macam dari gue pernah joki video game. Game gue pernah coba jadi game joki. Apa? League of Legends waktu itu. Gue pernah jadi joki, itu ya nggak ya doing oke lah buat jajan itu oke, cuman nggak make money. Gue pernah jualan minyak rambut waktu itu, dari awal Kaskus sampai transisi di Tokopedia. Waktu itu gue jual namanya Pomade Suavecito, itu kayak baunya Coca-Cola. Kayaknya gue paling besar waktu itu di Tangerang ya. Paling besar di Tangerang. Terus gue pernah coba jualan sedotan. Nah mungkin orang bingung kan modalnya dari mana. Jawabannya modalnya tuh waktu itu kecil banget. Jadi gue tuh pesen dari 12 piece bro. 12 piece jadi 24, jadi ntar 64, 128, 256. Jadi gue double terus gitu. Tapi waktu itu gue banyak kesalahan yang gue lakukan. Gue jualan minyak rambut, gue nggak ngerti bahwa harus ada izin BPOM kayak gitu-gitu lah. Gue nggak ngerti bea cukai segala macam. Jadi ujung-ujungnya bisnisnya berantakan. Gue kiranya untung karena gue nggak ngerti accounting bro. Putaran inventory-nya berantakan semuanya. Dapat uang sedikit main dijajanin beli sepatu ya, namanya anak kecil kan waktu itu. Baru dapat SMP duit. nih? SMP, SMA kelas 1 tuh, SMA kelas 1. Gue udah jualan pomade itu sampai rumah gue tumpuk satu rumah tuh kayak kamar gue tuh isinya pomade semua, bener-bener pomade semua. Ini berarti zaman-zaman awal Tokopedia launching, berarti kan 2015, 2016. Awal, jadi ini baru transisi nih dari Kaskus ke Tokopedia. Jadi yang gue manfaatin adalah advertising di Tokopedia. Jadi kan ada namanya cost per click waktu itu kan. Jadi lu cuman bidding berapa bisa paling atas. Sekarang sih udah susah banget dan mahal banget ya. Tapi zaman dulu itu murah banget dan orang nggak ada yang tahu. Jadi itu gue manfaatin, jadi produk gue tuh semuanya lompat paling atas. Nah itu gue leverage tuh, launchingnya Tokopedia itu buat hajar jualan. Gitu. Nah itu tuh buat lu masih flat, atau itu udah sebuah lonjakan dari segi net worth gitu? Buat gue itu gue kira waktu itu lonjakan, tapi sebenarnya flat, karena gue nggak ngerti counting bro. Jadi uang perusahaan tuh gue pakai. Gue nggak ngerti sistem gaji diri sendiri, apalagi sistem dividen. Itu pokoknya berantakan lah, bisnisnya berantakan. Dan gue coba banyak bisnis yang jualan kayak gitu, sampai sedotan gue pernah. Jadi sedotan stainless. Jadi kalau waktu itu kan sempat ngetren tuh yang buat apa, boba itu loh, sedotan boba. Gue mikir inovasi waktu itu, karena semua sedotannya tuh bawahnya tuh datar. Jadi gue tuh yang pertama bikin di Indonesia sedotannya agak tajam, tapi ya bukan buat nusuk orang. Cuman bisa nusuk plastik bobanya. Nah itu hits banget waktu itu. Gue jual paketan itu modalnya nggak nyampe 4.000 itu. Jadi dapat plastiknya, dapat semua bersih-bersihannya itu nggak nyampe 4.000 modalnya. Gue jual 30.000 satu. Nah terus, itu gue jual sampai keliling bro, ke kafe-kafe gue door to door itu, gue jalan keliling buat jualan sedotan. Waktu lu SMP SMA gitu ya, omset setahun berapa itu? Omset sih gue bisa bilang lumayan besar ya. Jadi kalau pomade itu mungkin udah ratusan juta kali sebulan ya. Cuman take home-nya kalau dihitung marginnya, karena waktu itu Suavecito itu kan impor ya dari luar. Jadi itu nggak terlalu besar dapatnya. Gue nggak terlalu ngerti cara hitung cost-nya segala macem. Mungkin take home-nya ya bisa 10 juta sebulan. 10 juta sebulan. 10 juta sebulan buat anak umur SMP sih. SMP SMA awal banget. Oke banget. Gue udah bisa jajan tuh. 2016 lagi. Iya, gue udah bisa jajan. Pokoknya gue udah bisa hidup sendiri deh dari situ. Gue udah bisa hidup sendiri. Cuman waktu itu di otak gue tuh gue dapat uang lebih banyak dari yang seharusnya. Jadi end up bisnis gue tuh berantakan karena itu. Jadi gue mulai beli sepatu, koleksi banyak gitu. Aneh-aneh. Nah terus setelah itu, ini berlangsung berapa lama nih? Ini berlangsung mungkin 2-3 tahun ya. 2-3 tahun. Tapi sambil itu gue dari kecil gue terobsesi sama Warren Buffett kan. Gue udah invest saham tuh dari situ. Jadi gue mulai invest saham, sama waktu itu gue invest kripto juga, tapi rugi semua kripto gue waktu itu. 2016 gue invest kripto tapi banyak kan rugi. Lalu gue invest saham, waktu itu gue invest banget, gue ingat banget satu saham tuh Barito Pacific, BRPT. Gue nggak ngerti apa-apa,
Gue cuma ngeliat ini kayaknya keren ini perusahaannya warnanya hijau gitu. Gue beli kan, wah itu naiknya 10 kali udah. Naiknya 10 kali, gue pikir ini sahamnya gampang ini. Gue bisa make money lebih banyak dari sini dibanding bisnis. Jadi sejak itu gue mikir, akhirnya salah sih, nggak gampang sih. Setelah gue ada di industri, susah banget. Gue mikir untuk cari duit sebanyak-banyaknya untuk gue invest di saham. Gitu. Oke, nah terus berarti setelah SMA lu kan jalan ini 2-3 tahun, setelah itu apa bisnisnya? Nah ini yang menurut gue breakthrough. Jadi karena gue jualan produk dan bisa laku, gue mikir gimana cara gue bisa upgrade skill ini. Jadi gue waktu itu pernah kerja sebenarnya sekali di salah satu startup. Jadi waktu itu gue lupa di acara apa, tapi kayak seminar gitu. Jadi ada CEO-nya, dia itu presentasi tentang startupnya. Gue nggak tahu masih ada atau enggak, namanya tuh Emoji. Jadi CEO-nya itu Pak Muji waktu itu, dia presentasi. Setelah dia presentasi, gue tanya, ada sesi tanya jawab. Gue tanya, kenapa? Gue bilang, cara marketing lo jelek banget. Depan semua orang. Lu ngomong gitu, cara marketing gitu. lo jelek banget gitu? Iya, gue ngomong gitu depan semua orang. Akhirnya, iya, intinya abis itu kita ngobrol. Terus gue kasih ide, gue bisa improve dari segini nih marketingnya. Dia ajak gue ketemu waktu itu di CP ngobrol, berdua, akhirnya dia hire gue. Awalnya intern tuh hire. Intern sampai gue akhirnya jadi lead marketing ya. Waktu itu masih umur 17, gue udah jadi lead marketingnya. Nah di sana gue tuh belajar banyak tentang cara marketing lah. Terus gimana caranya kita bisa develop UMKM. Nah itu kan jadi semacam itu mirip Canva tapi brosur gitu loh. Itu dia nyontek dari Cina, jadi orang bisa transaksi dari WhatsApp. Tapi di Indo kayaknya nggak terlalu jalan kayak begitu. Karena kan kita budayanya bukan pakai WeChat kayak di Cina kan. Lalu itu kan dia punya banyak klien tuh yang kayak UMKM gitu. Nah UMKM banyak nanya gue, kok ini kita nggak ngerti pakai beginian, lu bisa bantuin aja nggak gitu. Terus gue mikir, ya nggak usah pakai sini, gue bisa bantu lu pakai Facebook aja dan lain-lain gitu. Nah dari situ gue dapat banyak klien tuh. Jadi gue bikin agency pertama gue advertising. Jadi makanya kalau tanya gue kenapa tadi gue ngerti kamera, karena dulu gue yang megang kamera. Jadi gue waktu nggak punya duit tuh gue yang syuting sendiri. Jadi misalnya pabrik baju nih. Dan zaman itu Facebook Ads tuh nggak ada yang ngerti bro. Indonesia ini tuh baru munculan yang ngajar-ngajar tuh baru belakangan. Gue main Facebook Ads tuh 2016. Jadi itu waktu itu masih baru banget. Pixel juga masih susah banget lah, orang masih nggak ngerti itu apaan. Jadi caranya adalah gue itu cari misalnya konveksi baju gitu. Gue samperin, yang misalnya targetnya tuh B2C klien. Gue samperin, gue bilang, lu mau lebih banyak nggak jualan bajunya? Lu bayar, gue kerjain, kalau ada hasilnya baru bayar gue. Jadi gue kasih mereka offer yang mereka nggak bisa tolak. Gue bukan datang bawa retainer ini 6 juta sebulan, nggak gitu. Gue bilang, ini gue kerjain lu, kalau lu ada hasilnya baru bayar gue sesuai dari omset lu yang lu gain dari gue. Itu gampang banget caranya bro. Gue tinggal success bikin fee lah ya berarti. Success fee. Gue cuma bikin iklan nih. Misal konveksi baju, gue kasih contoh ya. Gue kasih iklan kayak gini. Buat kalian yang mau bikin brand fashion, minimal order 12 piece langsung WA di sini. Direct to WA. Udah kayak gitu gue hajar di Facebook aja itu omset langsung kali 3. Karena itu nggak pernah ada yang main zaman dulu. Dan gue bisa targetinnya itu banget, spesifik. Contohnya misalnya gue main di restoran nih. Gue bisa bikin langsung, itu misalnya mau main di Peak gitu. Bisa target di Peak, mau main di Gading Serpong, target Gading Serpong. Orang nggak ngerti tuh, location targeting. Terus dari kreatif itu gue pikir, jadi kalau restoran lu bisa ngomong di depan gini, buat teman-teman semua yang lagi di Gading Serpong, kalian bisa makan di sini. Orang tuh nggak baru sekarang nih kepikiran begitu. Tapi gue main gitu dari dulu. Nah itu gue nggak pernah jualan ke banyak, tapi itu mulut ke mulut. Jadi klien gue tuh at the peak itu 19 waktu itu. 19 klien. Sebulan itu jalan. Sebulan tuh bayar sekitar 7,5 juta sampai 10 juta. Itu pas gue SMA, baru mau kuliah. Itu first big money gue. Udah kayak 150 juta sebulan, itu kan marginnya tinggi lagi. Basically 90% margin. Marginnya tinggi banget. Ya kan 90% margin lah, itu nggak ada. Nggak nyampe 90, karena gue mesti kan? ada. Jadi cost-nya adalah, pas gue udah off dari megang kamera, itu kan gue harus gaji orang kamera tuh. Oke. Gaji orang kamera, gue harus gaji orang yang bisa nembak juga Facebook Ads-nya, karena gue nggak bisa handle semuanya. Gue masih gaji ini account manager, biar dia handle udah AR-nya. banyak tim ya? Udah ada timnya. Tapi itu banyak kan basically kan anak kuliah yang gue bayar underpaid. Ya lu juga masih kuliah soalnya? Gue juga masih kuliah soalnya. Gue belum kuliah itu. Oh iya, belum kuliah. Belum kuliah, gitu. Sampai COVID itu. Sampai COVID. Oh, berjalan sampai COVID. Nah, COVID itu, ya gue nggak bisa sebut lah namanya, tapi orang bajingan-bajingan banyak nggak bayar. Gue kan nggak ngerti legal ya waktu itu. Gue cuma ngerti bisnisnya doang. Gue nggak ngerti legal. Nah, itu gue belajar pentingnya kontrak tuh. Udah, itu pada nggak ada yang bayar tuh. Jadi kan bisnis mereka drop tuh yang kayak konveksi, apalagi F&B, ada gym juga. Itu mereka kayak bilang, oh gue nggak bisa nih, sabul. Padahal gue udah bikinin semua bro. Itu jadi kayak misalnya gym itu free trial buat berapa minggu. Itu copywriting dia tuh gue yang bikin semua.
Di cancel semua. Tapi kan success fee. Kalau misal dia turun berarti emang zero dong berarti kan? Nggak, gua success fee terus gua plus retainer. Oh, setelah itu. Jadi kalau misalnya berhasil, gua minta retainer. Oh, kalau berhasil. Iya, jadi tesnya adalah berhasil nggak omset double, habis itu gua minta retainer. Oke. Biar lebih fix gitu. Tapi gua ada bump lagi dari performance fee-nya. Iya, iya. Cuman retainer itu pada nggak bayar semua. Jadi yang mungkin bayar tuh cuma 2 kali bro. Oke. Covid. Mereka semua alasan Covid. Padahal gua tahu nggak. Kan dashboardnya di gua. Sebenarnya kalau gua jahat, gua tinggal pencet matiin, gua beresin aja semua pixelnya tuh bisa besok omsetnya langsung drop 3 kali ke bawah. Cuman ya gua biarin aja lah. Oke. Oh, itu lu punya first big jump berarti ya? First big jump agency. Nah, terus apa setelah itu? Kan dari situ kan dari 1M setahun profit itu berarti kira-kira kan. Sampai sekarang lu Ya. punya segininya kan ada jam kedua nih berarti nih. Nah, jadi waktu itu kan gua sambil sembari masih invest di saham ya. Sebenarnya real big money gue itu di saham tahun 2020. Pas Covid Oke. justru. Iya. Covid itu gua hajar margin kali 3 itu. Banyak bank-bank kayak BRI, BNI, gua share rendah banget. Dan itu gua lakukan secara publik. Di TikTok gua. Jadi gini, gua itu waktu itu langganan Forbes kan. Tapi gue nggak pernah, gue tuh orangnya suka di belakang banget, gue nggak suka sama sekali di depan kamera sebenarnya. Jadi gue ketemu majalah Kylie Jenner, youngest billionaire, gue bilang anjing ini, bangsat, gue ngapain selama ini, gue pikir ini cewek jago banget, terus gue pelajarin cara dia bikin Kylie kosmetik segala macam. Kayaknya gue harus main sosmed di situ. Nah gue searching, gue ketemu beberapa buku, gue cari bukunya Gary Vee waktu itu. Gary Vee bilang dia day trade-nya attention bukan saham gitu. Gue pikir iya juga ya kalau gue bisa trade saham, attention juga bisa di trade. Gue cari tuh attention mana yang paling bisa gue dapetin dengan lowest cost. TikTok jawabannya. TikTok cuma orang joget isinya waktu itu siapa ya sih yang ya itulah pokoknya orang-orang joget-joget itu nggak ada. Gue edukasi pertama kali satu Indonesia ini TikTok. Gue pikir gue coba bawa nih edukasi saham ke TikTok biar beda banget gitu. Gue bawa, boom. Makanya gue dipanggil cek sampai sekarang. Karena dulu gue tuh suka buka porto gue, bener-bener real, jadi orang bisa cek porto gue grow-nya berapa, gue pakai kaos kutang loh, di kamar yang busuk gitu. Jadi orang bilangnya kayak cek glodok gitu, kayak jualan bohlam. Nah dari situ, ternyata animonya luar biasa dari orang mau belajar saham. Nah kebetulan waktu itu ada launching di luar, startup namanya Masterclass, yang ada Gordon Ramsay dan lain-lain. Gue pikir, gila ini bisnis infinite margin. Yaitu lu bikin suatu produk, gak ada marginal cost of replication-nya, why not gue bikin. Jadi waktu itu gue bikin format kelas. Format kelas gue nyari itu waktu itu untuk website-nya segala macam, tapi gue kan nggak terlalu dalam banget di IT ya, nggak kayak sekarang itu gue nggak paham kayak sekarang. Jadi dulu gue cari sampai cari orang dari China. Nah sejak itu nggak ketemu gue sempat mau kena tipu tuh waktu itu bikin website-nya semua. Gue dikontak sama satu orang, Raymond Chin. Nah, Raymond Chin berkontak. Jadi ternak uang tuh udah jalan dulu sebenarnya. Gue udah jalan sendiri. Raymond Chin kontak gue. Mau partneran aja nggak? Karena dia punya agency tech waktu itu. Namanya Maven. Lu kan punya marketing, gue punya tech. Kenapa nggak kita bikin bareng ini? Dan konsepnya bagus. Akhirnya gue dan jadi ternak uang. Oke. Gitu. Interesting. Itu big jump kedua lo maksudnya? Atau lebih ke lu Enggak punya sih. yang... Sebenarnya itu nggak big jump sih. Karena ini mungkin orang banyak yang nggak percaya. Tapi gue literally make almost nothing sih bikin itu. Hampir nol minus kali gue bikin itu. Ya. Karena itu formatnya startup kan, ke startup ya lu pasti tahu founder nggak ada yang bisa keluarin duit unless lu exit atau partial exit. Minimal gue nggak partial exit, gue nggak exit juga akhirnya di ujung. Jadi ya gue nggak make money kecuali dividen di awal, which is cuma 3-4 bulan kayaknya ya. Oke. Gue dapat dividen 3-4 bulan, habis itu gue fundraise kan dari mulai pre-seed waktu itu. Oke. Lu dulu kan mulainya dari nol, bahkan lu kerja sejak lu SMP gitu kan. Iya. Di mata lu ya, setelah lu menjalanin bisnis berarti setelah 8 tahun gitu ya, 9 tahun. Apa sih yang ngebedain orang yang dari dulu misalnya duitnya itu pas-pasan, tapi setelah 8 tahun atau 19 tahun atau 20 tahun masih pas-pasan, sama orang yang dulunya itu pas-pasan, tapi bisa jadi somebody gitu. Bedanya apa? Self-awareness sih menurut gua. Dia tahu apa yang dia bisa kerjain sama apa yang dia nggak bisa kerjain. Karena ini penting banget. Misalnya emang ada orang tuh, ini mungkin banyak yang akan berdebatin gue ya, motivator, coach, dan lain-lain. Tapi gue percaya pebisnis tuh dilahirin bukan dibentuk. Menurut gue nggak bisa pebisnis tuh dibentuk. Karena itu tuh elemen yang kompleks, dimana lu berani ngelakuin sesuatu yang orang lain nggak berani. Lu berani ngelakuin sesuatu yang dikatain orang gila. Karena misalnya lu emang dari jiwanya itu pekerja ya. Tapi lu halu, lu pikir gue tuh pengusaha yang hebat gitu. Itu ujung-ujungnya lu kan terus-terusan nggak akan jadi apa-apa. Jadi lu tahu apa yang lu bisa kerjain, karena banyak banget kan, kayak misalnya encek-encek yang cuma jualan bakmi, tapi mimpinya jadi bakmi jam nggak pernah kesampean gitu. Itu banyak banget.
menurut gue batasnya adalah self-awareness. Lu tahu apa yang lu bisa lakuin, lu tahu apa yang lu nggak bisa lakuin. Dan kalau lu bisa lakuin sesuatu dengan bagus, lu do it all the way dan fokus. Karena ini banyak yang punya miskonsepsi ya, antara apa yang mereka jago dan yang mereka kira mereka jago. Itu dua hal berbeda menurut gue. Nah, tapi apakah itu bisa diajarin, bro? Misalnya mereka itu awalnya nggak jago, gitu kan, mereka berusaha bisnis, besok gagal. Tapi mereka coba lagi, tapi suatu saat bisa jalan gitu misalnya. Apakah konsep itu nggak make sense gitu? Make sense, tapi menurut gua harus dibentuk bukan dari skillnya, tapi dari karakter trait-nya. Kecuali lu bisa, karena karakter orang gua rasa agak susah dirubah ya, karena itu udah bawaan dari kecil. Kalau karakter lu itu, pebisnis tuh punya spesifik karakter yang menurut gua tuh sangat spesifik gitu. Apa nih? Supaya contohnya, formulanya buat sukses apa nih? Contohnya bisa sangat tahan terhadap sakit gitu. Lu harus bisa makan terakhir sebelum karyawan lu makan dulu semuanya. Lu nggak gampang kabur kapal, tinggalin kapalnya gitu, karyawan lu mati semua. Trait-trait kayak gitu yang menurut gue tuh nggak dipunyain semua orang gitu. Bukan orang pecundang gitu, nggak takut gitu. Terus lu bayangin, gue juga zaman dulu, gue berani ngomong kayak gitu di depan CEO yang punya perusahaan. Gue berani datang ketok ke door to door untuk jualan sedotan. Gue berani datang nih ke klien gue untuk bilang, omset lu pasti double. Kamu bisa Google juga, kamu bisa Google Ads. Gue cuma bisa Facebook waktu itu. Kamu bisa Google Ads juga nggak? Oh bisa. Nggak bisa, gue malam baru gue googling. Itu bisnis. Cuman gue rasa nggak semua orang punya karakter trait itu. Kecuali lu punya itu ya go ahead. Gitu. Oke, interesting. Nah terus move on ke lu punya portfolio deh. Sekarang lu ngebagi portfolio lu kayak gimana? Kayak dari 100%, dari 100 miliar gitu ya? Berapa miliar yang di BTC, berapa yang di saham, berapa yang di obligasi, lu kan pencinta obligasi. Oke. Obligasi 0 ya? Obligasi 0. Sebentar, gue ingat dulu. Kayaknya mungkin ada di obligasi. Mungkin around 1M kali ya. Itu cuma biar buat apa? BCA prioritas aja lah. Oh iya. Ada obligasi, ada. 98% kripto. 98%. 98% kripto. Lu 100% all in berarti ya? Oh, sorry bentar. Kalau venture equity itu beda lagi. Oke, di luar dari itu lah, di luar dari bisnis. Kita ngomongin liquid cash. Liquid cash 98% lah. Kripto, 2% cash. Gila ya. Bener gila gue. 100% all in di situ ya? All in. Enggak, tapi cashnya maksudnya gue stable coin itu gue masih hitung cash ya. Jadi stable coin mungkin ada 20-30% lalu. Oke. Terus inflasi menurut lu berapa persen sih? Inflasi ya kalau misalnya dari datanya kan sekarang dia ngomong 3%, 4%, 5%. Cuman gue percaya inflasi itu bukanlah sebuah skalar. Jadi nggak bisa lu samain semua basket. Karena kalau lu mau samain seperti itu ya, menurut gue lu harus hitung semuanya real time. Di Aceh berapa, di sini berapa, di Papua berapa. Lu nggak bisa hitung seperti itu. Kalau lu bikin angkanya skalar kayak sekarang, itu nggak works. Makanya penting orang belajar matematika. Inflasi menurut gue adalah sebuah vektor. Jadi nggak bisa dilihat seperti itu. Karena menurut gue beda di setiap waktu dan di setiap tempat itu berbeda. Jadi gue kalau anggap benchmark inflasi pakai hitungan mereka ya gue setuju gitu. Cuman kalau gue ngelihatnya adalah kenaikan harga barang yang gue pakai aja. Contohnya, paling simpel kita lihat dari makanan, kita lihat dari pendidikan, kita lihat dari harga-harga, kita pakai harga mobil, semuanya kenaikannya sekitar berapa. Karena itu cost yang harus gue keluarkan asli. Jadi itu yang gue pedulikan. Dan menurut gue itu angkanya di Indonesia itu mungkin sekitar 10-15%. Karena US dollar itu tergerus nilainya itu 7% kan. Dari 1.900 loh. 7% setiap tahun konsisten. Jadi kalau lu punya 100 dolar, yang sama nih value-nya 1.900, sekarang udah sisa berapa? 0, sekian. 99,8% hilang value-nya. Nah itu yang gue pikir bermasalah dengan sistem fiat ini. Jadi makanya gue percaya di kripto, gue all in di sana. Nah berarti apa ya? Lu berarti percaya bahwa invest di Bitcoin ini dengan lu invest 98%, itu sebenarnya bisa melampaui inflasi yang menurut lu dong berarti dong semestinya. Betul, karena gue harus cari resiko yang paling tinggi untuk ngalahin benchmark tadi. Karena kalau misalnya gue invest di, contoh ya, ini kenapa gue sebenarnya keluar dari saham juga, karena gue juga dulu punya posisi gede yang di banking gitu loh. Kayak di BRIB ini gue dulu tebel banget portofolionya. Tapi kenapa gue keluar? Karena gini, gue ngelihat contoh saham BCA ya. Kelihatannya kalau kita tarik nih chartnya nih, kalian buka di Google BCA itu 30 tahun naiknya gede, 38 kali sekian. Kalian coba inflation adjusted, pakai dolar aja. Jawabannya 3,6 kali. Jadi itu jauh banget 10 kali ke bawah. Nggak setinggi itu sebenarnya BCA. It's even better kalau lu invest di S&P. Jadi orang Indo tuh banyak keliru. Mereka ngitungnya, pakai rupiah. Tapi sedangkan kalau lu beli S&P, itu kan dalam USD.
Actually S&P kalau lu bandingin sama rupiah itu 15% per tahun, bukan 7. Angkanya tuh double sebenarnya. Tapi orang Indonesia nggak ngerti itu. Ada bagian yang kita setuju, di sini kita setuju. Jadi Ini benar. that's why kalau lu ngobrol sama super high end WI di Indonesia, banyak kan nggak invest bahkan di saham sini. Mereka invest di saham luar negeri. Gitu. Iya, benar itu setuju. Mungkin supaya gua ulangin sedikit kalau misalnya teman-teman tadi nggak nangkep apa yang dijelasin sama Bro Timothy ini. Jadi maksudnya yes, BCA itu naiknya kenceng. Iya. Tapi rupiah kita melemah. Melemah, betul. Rupiah kita melemah gitu. Betul. Apalagi waktu kita ngomongin tahun 98 gitu kan. Itu kan melemahnya kan parah tuh. Mungkin buat teman-teman dapat gambaran lebih gampang, kita jangan bandingin sama rupiah karena kalian pasti bias ini ke negara kita. Kalian coba bandingin sama Zimbabwe. Kalau kalian beli atau misalnya Venezuela, kalian beli saham di sana, it means jack shit gitu. Naiknya begini memang, tapi nggak ada value-nya. Mending lu beli S&P karena uang tuh selalu lari ya, monetary energy itu selalu lari ke better store of value. Dan menurut gua sekarang kalau yang paling besar dan paling aman, nggak ada yang lebih aman dibanding S&P. Orang banyak cuma lihat, oh chartnya S&P sama USD. Coba lihat chartnya S&P sama IDR. Benar. It's not 7%. Betul, gue setuju. Tapi Iya. kalian belinya harus pakai broker beneran dari luar. Oke. Gitu. Oke. Kalau itu gua Karena setuju. karena di Indonesia itu ya banyak yang mainin kursnya lah. Oh, tapi yang gue pakai enggak. Oke. Kenapa? Soalnya gue bisa langsung transfer USD. Oke, lu transfer USD. Gue langsung Kalau transfer itu USD oke. dan gue exit USD. Oke, kalau itu oke. Gue bisa kayak gitu. Lu jangan pakai IDR, beli S&P-nya. Jadi kalau misalnya kita pakai aplikasi yang di Indonesia, kalau misalnya lu net worth-nya udah di atas sekian, mereka memperbolehkan kita transfer USD. Itu oke banget. Ya, jadi Itu gue oke punya banget. ini oke banget itu marginnya. Oke. Dia punya ini. Dan itu gue setuju, soalnya kalau misalnya teman-teman cek ya, kayak 10 tahun terakhir, S&P 500 itu naik sekitar 10,5%. Yes. Tapi currency-nya itu naik sekitar 4%. Makanya 15% 15%. ketemunya gitu. Oke, nah terus kenapa sih lu segitu percayanya sama Bitcoin kalau misalnya lu tadi bilang S&P itu sebenarnya lumayan strong juga gitu. Karena gini, Bitcoin itu adalah revolusi teknologi yang gua nggak pernah lihat sebelumnya. Jadi mungkin kalau teman-teman kan banyak yang masih mungkin skeptis mikir itu scam. Mungkin gua tarik balik untuk jelasin dulu sedikit kali ya tentang Bitcoin. Jadi gini bro, dalam sejarah dunia ini nggak pernah bisa ada transaksi secara publik yang bisa jarak jauh. Maksudnya gini, misalnya gua mau beli Aqua nih sama lo. Cara kita transaksi, misalnya kita direct kayak gini, kita punya cash kan. Itu kita bisa benar-benar peer to peer. Sedangkan kalau misalnya lo di PIK dan gua misalnya di selatan gitu, kita mau transaksi Aqua yang sama, gimana caranya? Tanpa pihak ketiga. Nggak ada caranya bro. Dalam sejarah dunia ini nggak pernah ada caranya. Lu perlu bank, ya kan? Lu perlu bank, perlu ada settlement di tengah. Ada yang catat ledgernya, dan lu harus percaya catatan ledger dia. Jadi kalau misal kita transaksi, ada yang nge-debit, ada yang nge-kredit. Itu kalau satu bank. Kalau misalnya lu BCA, gua misalnya CIMB, dua bank gini, apa yang terjadi? BCA catat satu ledgernya, CIMB catat satu ledgernya. Kita harus percaya bahwa mereka keep ledgernya. Bitcoin ini pertama kali yang bikin ini sistem ini secara namanya public blockchain. Nah, itu jadi banyak yang salah nih kalau ngejelasin Bitcoin yang orang-orang awam bilang, oh cuma emas digital, enggak gitu. Bitcoin itu sistem transaksi yang nggak perlu ada pihak ketiga di tengah. Sesimpel itu sebenarnya. Dan itu nggak pernah ada perpindahan store of value gitu tanpa di tengah. Karena nggak bisa bro, kalau lu ciptain misalnya Timmy Coin gitu ya, zaman dulu ya, misalnya gue mau bikin apa gitu namanya, oh, bisa double entry. Ya kan? Siapa yang bisa keep bahwa digital beneran? Harus ada ledger di tengah. Ini sistem pertama yang ngunci ledgernya dari ujung ke ujung. Jadi ini lebih revolusioner dibanding internet. Oke, ini hal menarik ya. Kalau misalnya kita jalanin sebuah bisnis ya, kita kan selalu jalan bisnis itu, kita memberikan solusi untuk sebuah masalah. Iya, betul. Jadi kita ada masalah ini, kita keluarin solusi, makanya ini bisa take off gitu kan. Iya. Nah, tadi kan yang lo bilang ini kan, yang kita tadi kan, kalau misalnya kita transfer antar bank, berarti kan kita harus ada pihak ketiga lah, ada Betul. banknya yang mencatat segala Betul. macam. Tapi apakah itu sebuah problem? Apakah, maksudnya, isn't that a problem that doesn't exist? Kenapa? Maksudnya a problem that doesn't exist? Soalnya gue percaya sama banknya, gue percaya sama BCA-nya, gue percaya sama BRI-nya, gue percaya sama banknya lah, that Of mereka course. tuh nggak bakal salah gitu kan. Nah berarti kan kita baru perlu solve itu kalau misalnya ternyata kita nggak bisa percaya sampai ketiga nih kan. Of course, tapi itu problemnya sama dengan internet dan sama dengan email kan zaman dulu. Ketika email itu nggak bebas seperti sekarang, nggak open source, nggak punya public blockchain ibaratnya. Apa yang terjadi dengan email? Dikuasain semuanya kan Yellow Pages. Jadi ini membuat perusahaan-perusahaan raksasa monopolistik. Karena semuanya akan bergantung pada satu tempat yang mereka percaya public ledger-nya. Nah, kenapa Bitcoin diciptakan? Karena krisis tahun 2008. Di mana kepercayaan tadi kan di Indonesia kepercayaan.
Apakah kalau misalnya disuruh taruhan, apakah gue percaya BCA di sini 100 tahun lagi? Gue nggak percaya. Nggak ada satu single bank yang tahan 500 tahun. Satu bank pun di dunia ini nggak ada. Lu mau ngomong bank dari Jerman zaman dulu. Gini, karena problem dengan sentralisasi adalah lu percaya itu sampai nanti ada sesuatu yang bikin lu nggak percaya lagi. Contohnya, waktu perang Jerman, keluarga paling kaya di banker di Jerman itu semuanya dihabisin, dibunuh semuanya satu-satu, banknya dirampok. Apakah nggak mungkin terjadi di Indonesia? Menurut gue terlalu naif sih. 50 tahun sure akan ada. 100 tahun I don't think so. Karena nggak ada bank yang tahan segitu banyak. Menarik. Nah terus ya ini sebenarnya konsepnya sedikit mirip kayak video si Ray Dalio yang dibikin tentang power gitu. Bahwa kayak semua negara manapun itu nggak ada yang di titik tinggi selamanya. Tidak ada. Saat ini mungkin kita nggak bisa imagine. Kita nggak bisa imagine bahwa Amerika tuh suatu saat bukan menjadi negara nomor satu. Gara-gara kita lahir di sini, sejarahnya itu. Tapi kalau misalnya kita jangka panjang, itu jadi potensial. Jadi menurut lo ini korelasinya mirip tuh yang kita itu. Korelasinya mirip, dan seperti siklus terakhirnya selalu dijelaskan sama Dalio ya. Siklus terakhir itu kita selalu lihat inflection point-nya di saat udah mau krisis nih. Nah sekarang nih, ya kan, udah perang nih, dunia udah panas nih. Biasanya ketika dunia udah panas, dia akan cetak lebih banyak duit lagi dan ini menjerumuskan ke bawah. Kita ngomong dari Belanda. Belanda itu yang pertama bikin exchange Amsterdam Stock Market. Dutch Guilder sama. Jatuhnya sama. British Pound sama. American, sekarang US Dollar. Iya. Gue nggak tahu, maybe the next ada Chinese Yuan atau apapun itu. Tapi gue rasa, ya itu akan sejarah dunia selalu begitu. Ini tuh udah ditarik kalau zaman dari kerajaan zaman dulu, dari Ottoman Empire, kuasain Konstantinopel. Konstantinopel pas diserang sama Ottoman Empire tuh sampai nggak bisa cetak koin, sampai semua salib yang dari emas mau dilebur jadi koin. Jadi it's always been like that. Dia akan ada krisis nanti, turun, ganti lagi empire baru. Dan menurut lu jadi Bitcoin bisa solve problem itu? Soalnya kita nggak perlu tergantung sama satu institution. Kita nggak perlu tergantung sama siapapun untuk transaksi store of value. Karena uang itu pada konsep sendiri cuma IOU. Lu bikinin gue ini, gue bayar lu uang. Lu anterin gue makanan, gue kasih lu uang untuk ojek. Lu pasangin gue kamera, gue bayar lu untuk pasangin gue kamera. Itu IOU yang udah ada dari zaman dulu. Bentuknya dari kerang, bentuknya dari emas, koin. Sekarang fiat. Semuanya sama. Dan menurut gue the next monetary revolusi adalah Bitcoin gitu. Oke. Terus Bitcoin bakal halving sebentar lagi nih. Halving. Apakah sekarang di 35.000 ini waktu yang tepat buat masuk? Justru menurut gue, kalau gue lihat ya, jadi kan gini, selalu ada teman-teman yang nanya waktunya tepat kapan. Gue sampai bikin series ya bro. Gue buktiin gitu. Lu mau fund manager manapun, ayo coba gue tantang di sini. Fund manager siapapun, mau di saham ya. Kita ukur pakai Sortino sama Sharpe ratio, lebih bagus lu atau portofolio gue cuma nabung Bitcoin di tanggal yang sama. Karena gini, orang banyak, gue tuh di saham udah lama banget ya, gue stock picking udah lama banget. Nggak segampang itu bro, untuk misal lu punya uang nih, makanya buat teman-teman yang sok-sok stock picking di US, lu coba aja stock picking lawan S&P deh. Buat lu beneran tahu betapa susahnya adalah, lu coba sisihin sebulan nih, misalnya lu mau invest 10 juta, lu coba 5 juta S&P, 5 juta lu stock picking, lu lihat nanti. Karena kadang ini, lu taruh 5 juta nih, itu nggak langsung masuk bro ke market. Lu mikir dulu nih, oh ini sejuta di Apple deh, sejuta sini. Lu kalah sama marketnya. Ya, jadi gue sampai buktiin, karena orang banyak tanya, masuk Bitcoin kapan? Gue bikin seriesnya, dan sekarang 6 bulan bro. 6 bulan tuh untungnya ada sekitar 165 juta. Dalam waktu 6 bulan gue masih 100 juta sebulan. Portonya udah 765 juta. Dan gue buka secara publik, karena gue capek ditanyain belinya kapan. Karena orang tuh banyak selalu so pinter mau bisa timing the market. Mark Howard tuh pernah bilang, cuma ada 2 orang. Orang goblok yang mau coba timing the market, dan orang yang nggak tahu bahwa dia orang goblok. Jadi gue bilang gue akan buy the top forever. Mau 35.000 gue beli. Karena konsep gue tuh dari Benjamin Graham yang dulu, margin of safety. Dimana ibaratnya kita kalau nyetir truk nih bro, ya nyetir truk di depan ada jembatan bilangnya. Oh ini jembatannya maksimal 100 ton, tapi truk yang kita setir nih 100 ton, lu jangan ditabrak, lu jangan sana, kemungkinan jatuh. Tapi kalau truk yang gue setir ini 35 ton, lewat nggak bro? Ya nggak bakal khawatir. Nggak bakal khawatir, sama. Bitcoin target gue jembatannya 100 ton, ini masih 35 ton gitu. Emang menurut lu prediksi lu bisa sampai berapa emang ya di tahun depan gitu, setelah halving mungkin? Wah, ini kalau yang ke publik selalu gue bilang 100.000 ya, publik ya, tapi personal mah 250.000. Kenapa 250.000? Karena cycle kali ini itu berbeda. Cycle kali ini adalah institusi yang melek. Jadi ini race-nya lombanya institusi. Ini udah bukan lomba retail kayak 2021. Ini institusi yang rebutan masuk. Jadi buat kalian yang mikir, oh ini Bitcoin scam gitu. Ini yang filing ya, BlackRock, Wisdom Tree, Fidelity, VanEck,
Cina baru mau buka dari Hong Kong nih. Buat ETF, ya? maksudnya ya? Yes. Itu perusahaan total aset under management berapa? Jadi korporat sekarang, dan korporat udah banyak ya. Blok kayak Jack Dorsey, MicroStrategy, itu perusahaan software, dia akuisisi Bitcoin terus, udah banyak yang ngumpulin di balance sheet, dan lu lomba mereka. Dan secara monetary value, nggak akan ada Bitcoin baru. Cuman akan 21 juta. Dan sekarang ditambah 19 juta sekian. Itu nggak akan pernah ada lagi. Lu tinggal rebutan sisanya tuh. Nah, waktu lu masuk ya, kan lu kan yang borong Bitcoin itu kan, Yes. udah 6 kali, berarti 6 bulan. 6 gitu bulan. Kan? Waktu di bulan pertama, lu bikin prediksi nggak sih, oh di akhir tahun bisa sekian gitu? Apakah 6 bulan lalu, feeling lu tuh Bitcoin bisa nyampe 35.000 seperti sekarang? Oh enggak. Gue itu di luar ekspektasi gue, karena ternyata kemungkinan filing lebih cepat kan ETF-nya. Jadi market price in. Gue nggak ekspektasi 35.000. Gue ekspektasi, gue malah berharapnya. Gue berharapnya dia malah turun aja terus gitu. Biar gue bisa koleksi dulu. Karena gue takut nanti begitu ETF spotnya di filing nih, uangnya bakal masuk udah kayak air bah ini. Terbangnya kayak ke level yang kita nggak akan tahu sebelumnya. Karena market cap Bitcoin udah lewatin semua bank di dunia sekarang. Semua bank di dunia udah lewat. Gitu. Nah, tapi kan kalau misalnya kita investasi ya bro ya, kita kan selalu investasi dengan ekspektasi kan? Setuju. Maksudnya, ya kenapa menurut lu 35.000 itu make sense gara-gara ada ETF, kalau misalnya sampai di-approve, bisa sampai terbang, sampai 100.000, 200.000 gitu kan. Tapi kan bukannya semua orang ini mengetahui itu juga gitu. Nah, Betul. kenapa sedangkan itu kan teorinya adalah market is efficient teorinya. Itu makanya gue baru mau bilang tadi, itu Eugene Fama yang bikin kan. Teorinya kan market is efficient, sehingga kalau misalnya semua orang tahu ini tuh bakal ETF di-approve segala macam, sehingga harga sekarang udah naik dan return-nya jadinya udah nggak seseksi itu lagi. Nah, kenapa menurut lu market ini masih nggak efisien dan ini masih jadi potensial buat invest di Bitcoin? Gue percaya bahwa semua market nggak ada yang efisien. Oke. Jadi gue bisa bantah teorinya Eugene Fama ya. Karena itu cuma teori dan terbukti dia nggak pernah bikin investasi apapun kok. Nggak pernah jadi kaya orangnya, gitu. Cuma bikin teori doang. Efficient market hypothesis itu dibantahnya simpel banget. Kemarin pas ada berita Bitcoin bahwa di Bloomberg keluar kemarin, ternyata fake news. ETF spotnya di approve. Terbang dia. Itu 10 menit bro. Itu uangnya masuk 70-an billion dollar. Apakah itu market yang efisien? I don't think so. Itu kan orang panic buying. Benar. Emosinya coba atau fun coba hajar masuk. I don't think the market is efficient dan nggak semua orang tahu gitu. Karena gini, kalau kita ngomong market efficient aja semua orang Indonesia sudah tahu tentang informasi ini. Tapi nyatanya nonton ini juga cuma sedikit kan dari total populasi. Gitu. Jadi the market is very inefficient. Apalagi kita ngomong Bitcoin ya yang sedikit orang yang tahu. Kalau saham US mungkin udah sedikit lebih efisien ya. Karena beritanya cepat keluar udah banyak datanya. Saham Indonesia sama sekali nggak efisien. Lu bisa goreng kanan kiri atas bawah sih. Oke. Nah terus apa ya bro ya yang membedakan Bitcoin sekarang dengan yang kemarin? Soalnya waktu kemarin kan di tahun 2022 setahu gue ya, kan 2021 sempat hampir 1 M tuh. Ya. Abis itu anjlok. Anjlok. Ya kan? Abis itu sekarang mau naik lagi. Nah apakah ada nggak sih fear di mana nih, apalagi kalau misalnya lu udah ngomongin ke publik gitu ya, lu taruh di sini dan banyak orang juga yang ngikut beli juga gitu. Banyak. Ya walaupun lu nggak rekomendasikan gitu kan, tapi kan the fact that mereka tahu lu punya cuan itu gede gitu kan, 6 bulan bisa cuan 160, itu berarti berapa? 20%, 30% gitu kan. 30%. Padahal tuh DCA. Ya kan, jadi kan kalau misalnya kita analyze itu lebih tinggi lagi. Iya, gue beli di top terus itu. Beli di top terus. Beli di gitu top kan. terus gue. Nah, apa yang membedakan bro? Soalnya lu nggak takut ini bro, kayak ini responsibility-nya gede banget gitu. Soalnya kalau misalnya sekarang ya, orang-orang kan ngeliat lu sebagai hero-nya nih. Wih gila, gara-gara lu, gue jadi cuan 20%, 30%. Apalagi nanti kalau misalnya sampai 100.000, 200.000, pastilah lu jadi hero-nya semua orang gitu kan. Tapi kan banyak juga orang-orang yang mungkin ya, kita nggak tahu ya, orang bisa salah invest itu. Mereka duitnya mungkin nggak segitu-gitu gede, mereka masukin semua, ternyata nanti Bitcoin-nya malah terkoreksi seperti kemarin tahun 2022. Itu lu nggak merasa terbebani seperti itu, bro? Enggak, karena ini yang gue ajarin ke teman-teman yang benar-benar udah paham dalam ya. Kita lihat Bitcoin itu sebagai monetary network, bukan sebagai IDR-nya berapa. Gue tuh udah di tahap yang gue nggak peduli IDR-nya berapa. 1 Bitcoin sama dengan 1 Bitcoin. Karena itu store of value gue sendiri. Maksudnya gini, kalian punya uang di bank lah. Ntar kalian akan rasain ketika uang kalian udah multiply lebih banyak. Tapi contoh misalnya, Bro Leon nih, karena rumahnya besar nih. Ada apa? Di mananya lo? Di tit. Oh ya nggak boleh. Di Indonesia ini. Di Indonesia ini kan misalnya kita ngomong lah, misalnya ada kerusuhan, misalnya amit-amit. Susah bro, repot. Mau cabutnya repot. Gimana caranya?
terus uang di bank, lu mau settlement berapa hari? Di mana? Di sekuritas. T+2. Lu buru-buruan pakai fee paling T+1. Bitcoin, gue terbang aja udah langsung dari Halim ya, hilang gue. Uangnya semua di sini. Iya, bener. Di otak gue. Nggak pernah ada, gue nggak usah bawa device apapun, uangnya di otak. Karena gue belum bener tahu cara-caranya. Nah, tapi kan itu use case-nya saat itu, bro. Use case saat itu. Sedangkan kan banyak banget orang-orang tuh yang nabungnya tuh buat kesehari-harian tinggal di Indo. Juga mereka mungkin one day pengen lah bisa beli Avanza, one day pengen bisa beli apa. Menurutku itu malah mempercepat. Karena gini, jadi kalian mesti ketemu orang-orang yang beli Bitcoin udah lama. Gue punya teman-teman yang dari 2013 nih angkatannya. Ya udah dewa-dewanya lah suhu-suhunya. Mereka tuh ngelihat harga tuh udah beda sama kita, bro. Jadi mereka tuh ingetnya misalnya beli Bitcoin tuh misalnya 0, berapa dolar gitu. Jadi misalnya satu Innova buat mereka satu Bitcoin nggak ada artinya, udah hidup ini tuh udah kayak jadi sampah semua gitu. Jadi udah nggak ada harganya dunia ini. Gua kenal orang-orang udah begitu. Dan menurut gua kalau misalnya contoh ada harga sekarang 35.000, kalau prediksi gua benar 200.000, 250.000, resikonya asimetris loh. Kemungkinan ke nol berapa sih kalau BlackRock masuk? Hampir nggak ada. Lihat paling goblok lah gitu ke 10.000. Investasi kan lo harus selalu ngambil, ini kesalahan orang. Orang mau ngambil yang stabil, padahal nggak pernah ada orang kaya dari ambil investasi yang stabil. Investasi itu selalu harus bet asimetris. Itu yang membedakan investasi sama judi. Betnya asimetris. Upside lu lebih tinggi dibanding downside potential lu. Kalau misalnya lu investasi di 35.000, paling suwe dah balik 10.000. Terus kenapa? Kalau upside lu tuh 250.000. It's too far of a gap dari margin of safety. Menurut gua terlalu jauh, dan I will take that bet any time of the day, bahkan pakai hutang. Bahkan pakai hutang? Bahkan pakai hutang, kalau gua. Kalau gue bisa dapat loan murah, kasih gue interest di suku bunga tinggi ya, tapi misalnya kasih interest gue 3,5% ya, yang gue bisa tenor panjang, gue hajar langsung. Karena menurut gue, itu too free of money gitu, yang di depan mata. Interesting. Terus menurut lu emang Bitcoin buat siapa? Apakah buat semua kalangan, atau di atas net worth tertentu baru mereka oke silakan invest di Bitcoin, atau kayak gimana? Gini, kalian tuh banyak kan privilege sebenarnya menurut gue ya, karena kalian tinggal di Indonesia, yang rupiah gue bisa ngomong relatif lebih stabil ya. Tapi kalau kalian lahir di Argentina, what happen? Lu mau invest di mana di Argentina? Properti Argentina kah? Rumah kah di Argentina? Nggak bisa lu beli rumah di Argentina. Mau invest apa? Orang kaleng aja harganya ganti setiap hari. Lu nggak bisa beli dolar loh. Black market di sana bukan narkoba. Dolar black marketnya. Kalian nggak tahu kan ada situasi seperti itu. Apakah, ini gua nggak bilang Indonesia akan ke sana. Itu kan cuma perlu satu siklus kepemerintahan yang goblok gitu. Untuk bikin negara kayak begitu. Lu mau percayain tangan lu nih di pemerintah, atau lu mau percayain tangan lu di public ledger blockchain ini yang nggak pernah ada yang bisa ubah? Gua sih pilih yang sebelah ini gitu. Karena Argentina, lu cuman warga negara kok. Saya cuman misalnya ya udah saya YouTuber kayak, saya punya restoran, saya hidup baik-baik. Dia bikin policy yang goblok, gua kena ada impasnya. Dia cetak uang, gue yang mampus. Argentina peso pas gue bawain di YouTube gue itu 220, sekarang 350. Orang ketawain gue waktu itu. Gue bilang, Argentina peso akan naik sampai 300. Mereka ketawain gue. Terjadi sekarang. Rupiah nih, kita ngomong sekarang berapa? 15.800. Baru katanya menguat lagi. Kalian putar aja nanti podcast ini, kalau mungkin udah 10 tahun lagi, kalian akan ketawa. Karena rupiah itu udah dicoret nolnya 2 kali. Dan katanya mau dicoret lagi kan? Jadi misalnya, harga 20.000 mau dicoret jadi 20. It has been done 2 kali. Jadi kita kalau misalnya belum dicoret itu udah kayak Zimbabwe sebenarnya. Kalian ini nggak ngerti aja. Kalian nggak tahu. Jadi kalau buat negara-negara kayak di Argentina udah nggak ada opsi bro soal Bitcoin. Karena itu market yang global. Ya ada opsi lain S&P, tapi memang lebih susah investnya. Ya mungkin mereka nggak punya akses. Mereka nggak punya akses. Sana. Berarti menurut lu ini harusnya for everyone gitu? For everyone, justru bahkan di negara yang paling susah. Orang di Venezuela bro, itu apalagi di Turki nih. Kalian coba aja ke Turki, kalian jalan-jalan ke Turki ya. Itu kan belanja hari ini, belanja besok udah beda harganya. Lo akan merasa orang kaya kalau pegang rupiah. Karena stronger currency dibanding lira sekarang. Tapi, apa yang terjadi di Turki? Ya semua orang udah pasang bendera bro Bitcoin. Nah, itu udah terjadi di banyak negara. Berarti saran lu, kayak gimana? Saran lu pokoknya kalau misalnya gaji, DCA aja terus selamanya kayak gitu? DCA terus. Forever dan jangan pernah jual. Berarti, kalau misalnya gue tanya lu, kesalahan apa sih yang paling sering dilakukan sama investor Bitcoin adalah jual? Iya, market timing. Market timing. Bukan Bitcoin ya, semua sih. S&P coba. Lu berasa lu Michael Burry gitu kan. Lu di market lu ngitung Sortino ratio aja nggak tahu gitu. Lu mau coba, gue mau short nih. SPY, SPX ini turun nih kayak ini. Gue mau short.
mampus lo pasti dimakan lo market. Apalagi mau coba stock picking karena lo kira lu Warren Buffett baru bisa baca 13F filing gitu. Itu menurut gua apa ya, hal yang sia-sia gitu. Contoh kayak di Indonesia juga sama nih, mungkin teman-teman investor yang mikir, oh gua cuan, kadang kalian harus beneran bandingin deh. Tadi yang gue bilang, itu PR sederhana, lu punya 10 juta buat investasi, coba satu taruh 5 juta BCA, satu 5 juta lu mainin. Seberapa jauh sih lu beat the market, gue pengen lihat gitu. Iya, benar. Iya. Itu gue sepakat. 90% of lebih bahkan 95% atau apa yang hedge fund managers di US kan nggak bisa ngalahin indeks. Bener. Gitu kan. It's very hard untuk ngalahin indeks. Iya. Nah terus kemarin baru ada berita tentang si SBF. Iya. Ya. Abis itu kita tahu kejadian dengan FTX. Menurut lu ya bro ya, setelah kejadian FTX, apakah pemerintah di negara-negara maju dan juga di Indonesia itu udah memberikan langkah-langkah yang konkret supaya kejadian itu nggak terulang lagi gitu loh, sama perusahaan yang besar lainnya, apalagi misalnya sekarang kita banyak faith, misalnya orang-orang tuh di Binance atau dimanapun gitulah, supaya kan kalau misalnya orang taruh di situ nanti kayak segi mati kita semua gitu. Itu pertanyaan yang bagus banget, tapi sebenarnya jawabannya adalah tadi public ledger itu sendiri. Orang yang tadi kan gue bilang konsepnya adalah perpindahan value tanpa perantara kan. Perantara ini kenapa lu pakai kalau gitu? Sedangkan konsep kripto tuh nggak seperti itu. Boleh lu pakai untuk beli aja ya. Tapi lu simpan sendiri, self custody. Lu punya wallet lu sendiri. Jadi itu kemampuan Bitcoin. Semua orang dimanapun bisa bikin account walletnya sendiri. Orang yang nggak punya akses ke bank pun bisa bikin account walletnya sendiri. Jadi lu jangan pakai Binance. Lu jangan pakai exchange kripto manapun. Mereka yang pegang dong Bitcoin lu kalau beli mereka. Di cold wallet mereka. Mereka bawa lari lu nggak bisa apa-apa. Sedangkan gue selalu bilang self custody ke orang. Gitu bro. Oh jadi lu beli, habis itu lu pindahin? Simpan, iya. Lu simpan punya lu sendiri, ada di otak lu gitu. Oke. Nah, gue lihat beberapa komen netizen lah ya, semua orang kan komen. Ada yang bilang, lu kan jualan kelas Bitcoin. Ya kan, berarti ya otomatis lu harus bullish dong sama Bitcoin. Gitu kan, lu harus ngeliatnya positif. Nah, menurut lu kayak gimana? Kayak terhadap netizen yang persepsi seperti itu. Lu mau jualan kelas Bitcoin, lu mau jualan nggak kelas Bitcoin, lu mau jualan software gitu. MicroStrategy itu jualan software. Dia pun dikata-katain waktu itu sama orang. Michael Saylor. Karena gini, orang tuh terlalu tinggi egonya untuk nggak melihat bahwa kalau orang punya duit lebih banyak dari dia tuh tahu something yang lu nggak tahu. Dia tuh banyak banget bro. Ini nggak cuma fenomena di Indo ya, di luar negeri. Michael Saylor tuh dihina bro, dihujat habis-habisan. Lu punya perusahaan sebesar MicroStrategy, kok lu beli Bitcoin, bodoh lu semua. Sekarang semuanya menyembah di bawah kaki dia. Dia untungnya itu lebih besar dibanding semua Oracle digabungin nih dalam beberapa bulan ini. Itu best makroekonomi bet yang pernah terjadi dalam sejarah manusia itu. Secara perusahaan. Gue mau dikatain, lu mau jualan apapun ya. Misalnya gue bikin jualan bakmi gitu kan. Gue beli Bitcoin, emang kenapa? Gitu. Kenapa gue bikin, ya orang bilangnya jualan kelas Bitcoin gitu. Karena gue pengen mengedukasi teman-teman semua gitu. Gimana? Karena tadi banyak yang salah. Taruh di Binance uangnya, taruh di mana. Mereka nggak ngerti self custody. Mereka nggak tahu teknologinya seperti apa. Mereka main beli. Jadi gue nggak pengen justru ada seperti itu, FTX dan lain-lain. Dan menurut gue itu adalah satu langkah gue untuk bisa membesarkan adopsi dari ini gitu. Kalau orang bilang, oh lu cuma mau cari untung dari situ gitu. Ya semua orang juga cari untung dari semua tempat kan. Gue juga bikin buku kok, teman buat yang nggak mau ikut begituan, bukunya gue jual harga modal gitu. Jadi teman-teman bisa cek bukunya ya, Akademi Kripto itu gue bikin 97.000 gitu bukunya. Buat teman-teman bisa lihat gitu naratif kripto seperti apa. Dan gue emang cuma pengen sharing sih tentang edukasi di sana seperti itu. Oke. Menarik. Itu udah berapa ngejual tuh bro? Gue lihat launchingnya baru seminggu lalu. 10.000 sehari. 10.000 sehari 10.000. Harusnya rekor muri sih, cuman Tokopedia jatuhin produk. Kenapa? Kayaknya ada yang report, tapi CS-nya tuh salah. Jadi CS-nya kira itu fake order. Mereka kayaknya kaget sebanyak itu. Soalnya masih pre-order kan. Kayaknya nggak pernah ada dalam sejarah Indonesia pre-order 10.000 sehari. Per hari? Gramedia sekarang udah berapa hari? Percaya. Ini sekarang udah 10 hari gitu kira-kira? Nggak nyampe. Baru 4 hari ya? 4 hari? Oh 40.000 berarti? Nggak nyampe 40.000. Iya. Jadi 11-an ribu lah. Itu pas hari pertama 10.000. Oh hari pertama ya 10.000. Iya. I see. Interesting. Nah, lu dulu kan mulai dari saham ya bro ya? Iya. Nah, ini mungkin sedikit touch on lu punya, yang tadi lu sempat bilang bahwa ini digital emas lah gitu kan, Bitcoin. Nah, soal saham itu kan
kalau misalnya kita beli a piece of a company. Setuju. Ya kan, di mana a piece of a company ini bisa mengenerate sebuah value. Apakah ini susu kayak, apakah ini perbankan atau perkapalan, apapun gitu. Yeah. Dan Warren Buffett kan kita tahu dia salah satu orang yang nggak percaya sama kripto, seperti dia nggak percaya sama emas lah, gitu kan. Nah, kenapa dulu lo yang dulunya itu di mana Warren Buffett salahnya menurut lo? Atau yang dia tidak memahami tentang Bitcoin? Oke, menurut gue Buffett dan Munger tuh lumayan vokal terhadap hal ini. Tapi gue selalu punya kepercayaan bahwa gue contek apa yang mereka kerjakan, bukan apa yang mereka omongin. Karena Warren Buffett itu, dan kalau kita lihat Charlie Munger, dia kan punya separate portfolio tuh, kalian bisa cari, di Ledger Corp, itu 40% lebih tuh di Bank of America. Which is, Bank of America itu punya sekitar hampir sekarang 1,5% dari MicroStrategy. Yang pegang 158.000 sekian Bitcoin. Jadi apakah mereka punya exposure? Punya. Nggak ngomong pasti. Karena itu nge-challenge mereka punya main portfolio, kalau tesis gue. Karena main portfolio mereka tuh banks. Hampir semua big banks. 51% Apple, kalau Berkshire ya, bukan Daily Journal. Berkshire 51% Apple, sisanya tuh kepisah. Dan itu banyak kan isinya bank. Dan itu mengancam mereka punya bisnis. Dan menurut gue kalau mereka stay in yang mereka bilang circle of competence, yang mereka nggak mau ngerti, it's good for them menurut gue. Karena itu emang filosofi yang mereka udah bikin selama 90 tahun. Jadi menurut gue ya nggak masalah buat teman-teman yang emang berasa forte-nya di saham. Cuma gini, kalian harus lihat perspektif para inovator yang terhebat di dunia. Jack Dorsey yang bikin Twitter, Saylor yang bikin MicroStrategy, Ricardo Salinas orang paling kaya di Meksiko. Apakah mereka semuanya orang-orang bodoh gitu? Bill Miller tuh salah satu value investor juga. Terkenal, Miller Value Partners punya hedge fund. Dia taruh 50% asetnya sekarang. Tim Draper. Itu banyak kan legendary value investor. Kenapa mereka pindah ke Bitcoin? Ada sesuatu yang mereka tahu yang lo nggak tahu kan berarti. Perspektif gue seperti itu. Interesting. Nah, terus juga ada satu orang lagi yang berusaha men-challenge lah ya di YouTube. Itu lumayan gede views-nya. Title-nya itu adalah, mungkin lu udah nonton, Crypto the World's Greatest Scam. Ini videonya dibikin sama James Jani namanya. Dia tuh menyamakan kripto seperti kayak NFT lah. Dan dia di video sekitar 20 menit itu dia menceritakan bahwa ada kemiripannya kripto sama NFT. Soalnya it's basically orang yang terakhir itu tuh yang boncos gitu. Itu awal-awal beli $10, habis itu naik ke $20, habis itu naik ke $50, habis itu naik ke $100. Ya ini cuan gitu kan. Sampai ke 10.000 sampai akhirnya ternyata market NFT itu tuh udah nggak se-hot itu dulu lagi, value-nya hilang gitu. Nah, dan dia juga percaya seperti itu karena nggak ada underlying assetnya gitu kan. Kripto gue percaya, tapi Bitcoin enggak. Jadi karena itu kayak bisnis monyet kan, ibaratnya. Ibaratnya lu punya tempat nih, ya kan, terus ada monyet-monyetnya gitu. Terus ada orang yang ngambil monyetnya, terus hargain sampai akhirnya, terus dia bawa kabur semua. Itu bisnis monyet, kalian bisa cari lah di YouTube, banyak yang jelasin. Menurut gue itu bisa diaplikasikan di kripto ya. Tapi gue juga bisa bilang itu hal yang bisa diaplikasikan di saham juga. Saham lu beli saham apapun, emang orangnya nggak bisa right issue, nggak bisa private placement, nggak bisa bikin saham baru. Dia bisa tambahin monyetnya lagi gitu loh. Semua hal tuh bisa dia tambahin monyetnya. Orang bilang real estate, scarce. Apa scarce-nya real estate? Kalau ada uangnya, orang akan bangun dari lautan jadi tanah. Kan terjadi. Banyak di PIK 2, di Dubai. The Palm tuh lautan coy. Karena ada duitnya ya dia bangun. Jadi nggak ada yang scarce menurut gua dari itu. Orang akan bisa setiap kali misalnya emas pun sama. Di mana makin tinggi orang akan cari cara untuk tambang lebih efisien. Cuman satu yang enggak. Monetary network-nya nggak bisa diubah tuh cuman Bitcoin. Kalau misalnya kita ngomong kripto yang lain, iya sure. Ada perusahaannya, ada orangnya. NFT ya sure lah, ada yang jualan monyet lah segala macam. Ada yang bikin monyetnya. Bitcoin tuh nggak ada yang ciptain yang untuk dia dapat keuntungan masalahnya. Itu dibikin fair. Itu cuman kertas yang ditaruh di internet dan diadopsi. Menurut gue itu suatu yang luar biasa gila. Lu harus jadi orang super bodoh untuk nggak nganggap teknologi itu. Itu kertas yang ditaruh di internet, white papernya, berisi cara kerjanya, dan sekarang tuh jadi aset yang nomor 1 di atas semua bank di dunia. Masa sih lu nggak percaya lagi gitu? Kalau dulu mungkin 10 tahun lagi, oke lah lu nggak percaya. Kalau sekarang lu nggak percaya di saat BlackRock udah filing sama Wisdom Tree udah filing, FanEck. Gua rasa lu terlalu arogan kalau lu pikir otak lu lebih pintar dibanding para the best financiers in the world. Dan teman-teman gue pun ya, yang di saham juga semua udah mulai melek sekarang. Udah banyak banget sekarang yang akhirnya transisi. Makin maju negaranya, makin dia suka sama kripto. Dubai, Korea itu sekuritasnya lari ke sini loh. Semuanya lari ke sini.
Kenapa? Karena mereka cari yang inteleknya lebih rendah untuk ke saham. Sedangkan di Korea, itu semua udah nggak ada yang sama sekali trading saham. Bahkan short selling di ban sekarang. Itu bisa tuh kalau teman-teman yang punya akses itu, kemarin tuh short sell saham Korea tuh, temen gue banyak making crazy money itu. Dari fundnya tuh making crazy money, short selling Korean stocks. Nggak boleh short sell, saking orang udah nggak mau beli saham misalnya. Orang udah nggak percaya. 60% udah crypto semua di sana. Nah, terus tadi lu bilang, lu kan make a clear distinction kan antara Bitcoin dengan Crypto. altcoin lah ya, gitu. Apa sih supaya teman-teman aware gitu ya, kayak yang fundamentally membedakan dan juga apakah worth it buat kita nih explore altcoin kalau kayak gitu? Kalau menurut gua, kalau untuk sebagian besar mass market yang nggak mau terlalu ngerti, nggak perlu gitu. Karena altcoin ini ibaratnya seperti kita VC lah, kita kayak venture capital. Ini ada suatu problem yang bisa di-solve sama altcoin ini, ya kita invest. Contohnya kayak Ethereum. Basically, lu bisa beli sahamnya internet lah gitu. Ada gas fee-nya setiap transaksi. Tapi Bitcoin sendiri menurut gue sebuah revolusi moneter. Ini beda. Sama seperti dari zaman emas ke uang fiat, lalu ke Bitcoin. Ini monetary network nih. Gue pisahin basketnya sama Bitcoin dan altcoin. Jadi untuk teman-teman yang mass market, menurut gue cukup beli Bitcoin. Ya kalian anggaplah, kalau kalian nggak ngerti sama sekali, anggaplah seperti emas gitu. Tapi cuma ada 21 juta. Bukan emas ya, lebih cocok sebenarnya properti. Jadi lu kayak beli lot tanah gitu. Lu bisa beli 0,1, lu bisa beli 0,2. Tapi intinya tanahnya cuma 21 juta. Ini semacam lu kayak beli gedung yang lu bisa pecah-pecah, pindahin ke negara manapun. Lu bisa sewain ke orang, lu bisa ambil balik lagi, lu bisa susun jadi satu lagi. Ini kayak gedung 21 juta lantai yang lu bisa pecah ruangannya. Kemanapun, kapanpun, dan dimanapun. Kayak gitu. Oke. Nah terus supaya harga naik ya bro ya, kan the next step itu adalah kan ETF approval, gitu kan. Setelah itu apa? Apakah kita nih butuh adopsi yang jauh lebih luas lagi untuk acceptance of payment menggunakan Bitcoin supaya ini bisa harganya next step-nya gitu, 500.000 kayak atau berapa kayak gitu? Ini banyak yang salah di sini karena orang semua kira, oh Bitcoin berarti lu akan jadi alat pembayaran dong. Emas nggak dijadiin alat pembayaran sekarang. Monetary network nggak harus jadi alat pembayaran. Dan menurut gue Bitcoin tidak harus jadi alat pembayaran. Ngapain? Orang kan banyak yang suka alay-alay itu kan. Oh, gue bayar dong pakai Bitcoin gitu. Enggak, menurut gue nggak perlu kan. Tetap pakai aja, kita punya fiat. Gitu. Transaksi daily ya pakai fiat aja. Menurut gue nggak perlu adanya transaksi yang seperti itu dengan Bitcoin. Karena itu sama aja kayak lu transaksi pakai emas gitu. Aneh gitu. Harganya ntar beda, gue mau beli ini. Benar. Itu nggak make sense menurut gue. Dan gue rasa ada fungsinya kenapa ada stable coin di sana. Jadi gue bisa bagi 3 sebenarnya. Crypto property itu Bitcoin, cryptocurrency itu stablecoin, dan baru crypto aset itu yang lainnya, seperti Ethereum dan lain-lain. Gitu. Interesting. Oke, pertanyaan gue tentang Bitcoin udah kelar. Gue mungkin mau final viewers saja nih. Ini balik ke yang awal tentang TU dan lain-lain gitu ya. Gue mau nanya deh, ini hal menarik ya. Kan kemarin lu punya berita tentang kopi 80.000 lah. Dan tentang obligasi buat orang bodoh, termasuk gue satu yang bodoh bro, ternyata bro. Rugi nggak beli obligasi kemarin 3 bulan? Oh, enggak sih, gue enggak. Soalnya lu gua, yang mana ya? Soalnya gue belinya pakai Makmur. Oh, ada ininya. Dan Makmur ada kasih ekstra 3%. Oh, iya. Jadi kan gue belinya... Anak gue ada kerja soal di Makmur, dia nawarin gue. Iya, ekstra 3%. Jadi ya gue punya itu... Tapi limit kan bro? Kemarin pas dia nawarin gitu, gue bilang, bener nggak lu? Gue taruh nih. Oh, kan setiap bulan kita bisa nambah 1 miliar. Setiap bulan nambah limit kan tapi, total cap-nya? Iya, setiap bulan maksimum nambah 1 miliar. Oh, ya oke lah. Setiap bulan nambah 1 miliar per nama. Oh, per nama ya? Per nama. Jadi gue ada PTA, nambah. nambah. Ketahuan Sorry, duit berapa. Jadi, tapi kalau dapat kayak bonus begitu ya, misal kalian ada startup begitu, menurut gue oke sih. Itu nggak masalah sih. Iya. Soalnya lu dapat ekstra ceilingnya kan, 3%. Iya. Dan itu kan ya buat resikonya, gila ekstra 3%-nya itu oke banget ya. Oke banget. Nah terus, yang gue pengen tanya nih bro, kayak ada dampak negatifnya sih nggak sih bro? Kayak dengan lu viral seperti itu, dan mungkin kan banyak orang yang ngeliatnya itu sebagai negatif, tapi mungkin banyak orang juga yang ngeliat itu, ya yang menjadi follower lu mungkin lihat itu sebagai hal yang biasa aja, tapi ada orang juga yang jadi kontra gitu kan, jadi kurang suka gitu. Menurut lu kayak gimana? Kayak apa ya? Maksudnya gue nanya kayak gitu tuh supaya pengen tahu gitu. Kayak menurut gue ya, lu tuh salah satu orang yang mental baja sih. Sebenarnya mental bajanya karena ini semua termasuk ini mungkin teman-teman nggak ada yang percaya kopi 80.000 itu di konsep ya. Cuman
itu sebenarnya harusnya ada beberapa yang viral. Gue pernah cerita sama lu kan. Jadi ini gue emang konsepin untuk viral. Tapi ternyata yang viral tuh bukan ekspektasi gue. Yang copy nih, yang menurut gue harusnya nggak viral sama sekali. Gue udah ngomong beberapa statement yang lebih kontroversial menurut gue. Yang kayak sekolah scam. Sekolah scam itu juga salah satu kontroversial, tapi gue ada ngomong kayak yang lebih nusuk gitu, kayak cicilan mobil apa gitu, banyak gue. Gue ngomong cuman itu akhirnya nggak masuk gitu, nggak viral. Nah, menarik. Kalau by design, purpose-nya apa? Purpose adalah game teori. Jadi kalau teman-teman pelajarin, kalian bisa Google untuk belajar namanya Prisoner's Dilemma. Itu gimana? Gue tuh dari kecil gue terobsesi sama yang namanya game teori. Dimana gue bisa melihat suatu kondisi, suatu permainan untuk melihat outcome-nya seperti apa. Dan ini works sesuai prediksi gue. Permainannya seperti ini. Melihat sesuatu yang viral, yang dipotong, di short form format, anjing nih orang. Lari ke long format. Wah, bagus juga yang dia ngomong ya. Oh, gue dapet ilmu dari dia. Itu akan lebih cepat conversion-nya. 100% lebih cepat dibanding lu coba gaya yang kayak begini terus. Lu bikin viral nih, tarik ke long form. Tapi jangan viral tapi nggak ada isinya. Contohnya, banyak orang yang misalnya kesel sama gue. Tapi begitu ketemu gue, atau misalnya denger gue di podcast yang lain, gila gue belajar banyak banget dari dia. Itu game teori bro. Itu gue mainin antropologi dasarnya manusia itu. Oh, jadi lu bikin orang marah pakai shorts? Bikin orang marah pakai shorts, pengen dan itu terjadi sampai sekarang terus. Di YouTube gue kan, gue potong shorts gue emang yang selalu yang ngeselin. Itu tim gue brief. Selalu yang ngeselin yang gue potong. Yang kalau gue anjing-anjingin orang. Jadi orang ngatain, arogan banget lu. Nah sekarang game teori, lu cek aja Timothy Ronald di TikTok. Jadi kalian cek 3 bulan lalu, sama cek sekarang. Cari Timothy Ronald di TikTok, lihat komennya semua. Awalnya gue kira dia begini ya, taunya gue dapat manfaat banyak. Kalian kira itu tiba-tiba gitu? Enggak. Jadi apakah itu dihitung itu? Berarti lu galak-galak di shorts tuh emang sengaja kayak gitu ya? Sengaja itu semua. Dan lu bikin, misal satu long form, ada beberapa bagian-bagian yang lu udah tahu nih, ini yang lu ada, bisa galakin gitu. Ada. Itu emang dibikin di timeline kan. Gua nggak sembarangan juga kalau bikin video. Itu ada di timeline editingnya kan. Ini nih yang bakal viral. Detik segini sampai kita potong, lempar. Dan yang lempar tuh bukan satu orang. Banyak itu, gue punya pasukan. Tim buzzer lu gitu. Iya. Yang upload. Gue ada pasukan. Mereka bikin 10 account, 20 account, upload. Orang kira kan tiba-tiba bisa viral, itu nggak segampang itu lagi. Menarik. Oke, berarti sebenarnya lu udah berarti ini bukan masalah mental baja atau enggak? Sebenarnya lu udah tahu outcome-nya bakal seperti ini. Iya, gue nggak peduli karena ujung-ujungnya ya mereka semua ya, kayak tadi kalian tinggal cari aja sekarang Timothy Ronald di TikTok. Sebagus apa gitu komennya? Dibanding dulu, wah hujatan semua. Begini, itu game teori dasar kan? Atau itu lu pakai di mana semua, mau pilpres dipakai. Ya mungkin teman-teman belum belajar ya teman. Kalau teman-teman pelajari itu sangat menarik gitu. Apakah itu gara-gara ini bro? Gara-gara sekarang Bitcoin harganya lagi tinggi, jadi hero. Tapi nanti kalau misalnya sebelum Bitcoin naik sih. Oh, sebelum Bitcoin naik. Sebelum Bitcoin naik, masih rendah. Gue baru beli Bitcoin itu udah. Menarik. Makasih bang. Nah terus kita ngomongin tentang bisnis nih bro. Kalau misalnya dari TU ya bro ya, menurut lu dan juga pengalaman sebelumnya lah, atau enggak terutama TU gitu. Kayak apa sih yang went wrong yang lu bisa sharing ke teman-teman supaya mereka nih jangan mengulangin mistake yang lu lakukan gitu. Oke. Mistake yang gue belajar dari ternak uang adalah satu, kalau bisa bootstrap aja. Kalau bisa bootstrap, oke. Karena gini, gue pelajarin banyak ya kayak Berkshire, Bloomberg ya. Kalau lu bisa nggak usah funding kecuali lu butuh cepat go to marketnya cepet ya, itu tuh go ahead. Tapi gue sekarang a very firm believer of jangan lepas equity lu ke investor. Kalau bisa bootstrap sendiri, which is yang itu gue lakukan sekarang. Karena kenapa? Satu, kontrol. Kedua, use of capital. Sebenarnya nggak sebebas itu, pakai uangnya gitu. Dan itu cuma bisa diekspansi ke beberapa hal. Contohnya, misalnya lu di funding $20 juta gitu kan. Uangnya sebenarnya kalau lu pinter, lu mau berani mainin kan, lu bisa generate bahkan lebih daripada revenue-nya. Cuman hal itu nggak bisa dilakukan kan di startup. Karyawan, jangan ekspansi terlalu banyak. Kalau misalnya core timnya belum kuat nih, misalnya VP lu belum kuat, belum ada C-level yang CEO at least gitu. Lu belum bisa pegang semuanya, tiap divisi secara rapih. Lu jangan over hire. Jadi jangan over hire tuh menurut gua, karena gini, kesulitannya adalah begitu nanti lu harus kempesin. Ini akan proses yang luar biasa. Capek gitu kan, terus setiap hari lihat orang pulang nangis dari kantor lah segala macam. Itu gua alami di umur 20 gitu. Jadi jangan over hire, sama keep bisnis itu kalau bisa jangan
jangan sampai rugi lah. Gua waktu itu sempat rugi tapi cuma bulan-bulan terakhir. Tapi sebelumnya itu it was always profitable and it was a very high margin business sebelum investment. Karena overhire dan banyak mistake secara bisnis menurut gua. Decision yang terlalu cepat gitu. Contohnya misalnya mau bikin campaign apa tuh terlalu cepat. Karena mikirnya punya uang di belakang, escrow, cash account buat funding. Jadi kita pikir, oke, kita harus kayak dikejar setan jadi ya. Yang awal tadi emang grow tapi stabil, diekspektasi kuartal 1 segini, kuartal 2 segini, kuartal 3 segini. Itu yang bikin hancur menurut gua. Sedangkan bisnis tuh ya butuh proses gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin mulai startup, baru dapat funding, menurut gua ada bagusnya untuk take a step back. Lihat secara holistik, marketnya itu seperti apa. Cuman ya kalau misalnya boleh jujur, yang the biggest ini adalah untuk ngelihat juga gitu, mana strategic partner yang emang bagus sama yang enggak gitu. Karena during gua di ternak uang, ya ada suatu event yang gua nggak bisa disclose di public lah ya, yang akhirnya cost me the company gitu. Dan itu bisa di avoid kalau kalian emang bikin decision lebih wiser lah. Dan menurut gua butuh wisdom. Strategic partner yang salah nih maksudnya nih. Strategic partner yang salah gitu. Atau misalnya lu ngebet suatu deal tapi belum ada hitam di atas putih. Lu expect itu akan terjadi, ternyata ada oknum yang main dan lain-lain. Ya gua masih terlalu ijo lah waktu itu untuk main di industri itu. Tapi teman-teman mau bilang, "Oh, ternak gua bangkrut ini." Enggak, percayalah. Itu was a very profitable business. Ada satu force majeure yang di luar kuasa gua. Nah, itu gua belajar juga. Kalau lu swim with the sharks, lu siap-siap digigit gitu. Karena ada satu force majeure yang gue nggak bisa cerita di sini, kondisi yang any of the founder nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kalian di posisinya, kalian akan tahu. We couldn't do anything gitu. Menarik. Terus kalau misalnya dari segi nyari partner ya bro, lu dari dulu berarti waktu agency dan waktu jadi Tokped lu sendiri kan? Sendiri. TU lu partneran, dan sekarang lu partneran. Yang sekarang yang lu punya akademi Ya. kripto gitu kan. Ada tips nggak sih buat teman-teman yang mau mulai bisnis, nyari partner yang cocok tuh kayak gimana gitu? Mulai dari value diri lu. Apa yang lu value sebenarnya? Misalnya lu value kejujuran. Pasti lu cari orang yang jujur dan tim lu akan kebentuk sesuai value yang lu punya. Jadi menurut gua penting untuk kita punya core value, siapa sih? Lu tanya, siapa sih sebenarnya diri kita? Kalau nabrak nggak akan jadi. Contohnya, satu tuh clear banget dia mau duit. Satu tuh clear banget dia mau impact. Ini nggak akan ketemu. Ini di TU nih, kayak gini. Kecuali misalnya, ini gue kasih contoh doang. Gitu. Oke. Satu mau impact banget, satu mau duit gitu. Satu lebih pentingin misalnya, gue mau bikin impact sebesar-besarnya at the cost of gue sampai rugi, sampai gue jadi miskin gitu. Satunya enggak, gue mau kumpulin duit, gue mau main the wealth creation game, itu nggak akan ketemu. Oke. Value-nya harus sama gitu. Value harus sama persis menurut gue untuk lo bisa punya partnership yang long lasting. Oke, sip. Final words bro, ini pertanyaan gue, kan lu kan bisa dibilang kalau kayak gitu dari you created your own wealth gitu lah ya, dari awal gitu, dari lu kerja di SMP, SMA, sampai sekarang gitu, umur 23 gitu kan, dan one day you're gonna have a family gitu kan, dan lu bakal punya anak. Apa yang lu mau ajarin ke anak lu yang menurut lu tuh yang bakal bisa meningkatkan probabilitas supaya dia ini sukses gitu? Oke, gue akan kasih beberapa mungkin yang gue bilang ke anak gue ya. Satu itu adalah fokus energi lu. Jadi selalu ingat antara apa yang sebenarnya harus dikerjain sama apa yang nggak perlu dikerjain. Jadi kalau misalnya di dunia ini selalu ada opportunity cost. Kalau misalnya lu main sama teman lu, berarti ada waktu yang lu korbankan untuk misalnya belajar hal baru. Itu gue akan tekanin dari nanti, ya gue nggak tahu dia ngerti atau nggak, tapi dari masih kecil gue akan coba at least. Waktu masih opportunity cost. Opportunity cost. Gue selalu buka Excel. Kalau misalnya lo minum susu, opportunity cost lo bisa nonton gitu padahal. Yeah. Gue akan tekanin dia dari kecil adalah untuk fokusin energinya. Semua hal yang dilakukan itu harus fokus. Yang kedua adalah untuk jaga waktunya. Karena menurut gue orang terlalu banyak buang-buang waktu. Dan yang kalau tanya tadi misalnya buat sukses atau apa, gue anggap itu terlalu bullshit kalau ngomong terlalu panjang. Tapi jaga waktu itu salah satu yang penting gitu. Lu harus bisa guard your time. Karena uang tuh unlimited. Orang cetak uang, Jack, gitu. Tapi yang limited itu cuma waktu lu sendiri. Kalau lu nggak bisa jaga waktu lu nggak akan kemana-mana. Maksud jaga waktu apa nih? Apakah jangan kena addicted sama game gitu atau kayak gimana maksudnya? Boleh game, tapi lu harus jadi yang terbaik gitu. Oke. Boleh, silakan game, tapi lu jadi yang terbaik, lu dapat duit dari sana, silakan. Jangan waste your time untuk hal-hal yang nggak penting gitu. Lu harus bisa guard your time. Lu harus bisa, kalau gue saranin ya, mikir apa purpose lu tuh
apa ya, mungkin agak aneh anak kecil ntar gue ajarin begitu. Cuman gue akan coba, kan belum punya anak jadi gue nggak tahu. Tapi yang on top of my mind itu, purpose lo apa sih sebenarnya? Lo mau di sini untuk create apa gitu untuk masyarakat? Apa yang lo mau build nanti ke depannya? Karena menurut gue manusia itu dilahirin untuk jadi bermanfaat untuk sesama. Jadi kalau nggak ada legacy yang lo tinggalkan ya percuma. Jadi lo harus fokus, lo punya energi, jaga waktu lo, ya make the world a better place lah dengan apapun yang lo kerjakan ke depannya. Sip. Thank you banget bro for your time. Thank you. Appreciate it.